Pra-perancangan kami ini dilatar belakangi dengan semakin tingginya impor BBM di Indonesia saat ini, di mana sejak beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan produksi minyak nasional yang disebabkan menurunnya cadangan minyak pada sumur-sumur yang berproduksi. Dan di sisi lain, akibat pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi dan aktivitas industri yang berakibat pada peningkatan kebutuhan dan konsumsi bahan bakar minyak BBM nasional. Untuk memenuhi kebutuhan BBM tersebut, pemerintah mengimpor sebagian BBM. Pemerintah melakukan impor terhadap jenis BBM tertentu dengan volume terbanyak, yaitu gasolin dan solar. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Impor gasolin mencapai 59%, sedangkan solar mencapai 28% dari total impor BBM. Sektor transportasi relatif lebih sulit untuk beralih dari penggunaan BBM ke pengguna bahan bakar lain, karena teknologi saat ini sebagian besar masih berbasis BBM. Bensin dan minyak solar merupakan bahan bakar yang dominan digunakan di sektor transportasi. Di sektor transportasi, substitusi penggunaan bahan bakar minyak sulit untuk dilakukan karena adanya persyaratan fisik, antara lain mudah dibawa, mempunyai padat energi yang tinggi. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain ialah pengembangan bahan bakar nabati, baik berupa biodiesel maupun bioetanol yang dapat menggantikan penggunaan minyak solar dan premium. Pada kenyataan, pengembangan biodiesel dan bioetanol sulit dilakukan karena terkendala oleh penyediaan lahan, harga yang berfluktuasi, dan adanya persaingan antara pengguna sebagai bahan bakar atau bahan pangan. Hal ini mendorong dilaksanakannya kajian tentang sumber energi alternatif lain sebagai substitusi bahan bakar minyak seperti pencairan batubara, gasifikasi batubara maupun biomasa dan dimethyl ether. Dimethyl ether adalah bahan bakar multi-source atau dapat diproduksi dari banyak sumber, di antara lain yaitu dapat bersumber dari gas alam, fuel oil, batubara, dan biomasa. Pada perancangan pabrik ini, biomasa yang digunakan adalah tandan kosong kelapa sawit. Hal ini dikarenakan Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati, salah satunya adalah kelapa sawit, di mana ketersediaan kelapa sawit di Indonesia ini sangatlah melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hal tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan manfaat dari komoditi sawit di Indonesia. Kapasitas produksi dimethyl ether ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri sebagai pengganti solar dan dapat memaksimalkan pemanfaatan komoditi sawit di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada analisa pasar, di mana untuk mengetahui data pasar dimethyl ether di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui data produksi, data konsumsi, serta data impor dimethyl ether di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya untuk memberhentikan impor BBM di masa yang akan datang. Di Indonesia akan mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru atau terbarukan EBT berupa bauran energi nasional untuk menggantikan impor BBM dari luar negeri, di mana data produksi ini berdasarkan data BPPT. Pabrik dimethyl ether yang telah ada di Indonesia saat ini yaitu berupa PT Bumi Tangerang Gas Industri yang berlokasi di Tangerang dengan kapasitas produksi 3.000 ton per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM tengah mengembangkan pemanfaatan sumber energi lain, salah satunya dimethyl ether, dan kedepannya DM ini bisa digunakan sebagai energi alternatif. Kemudian data konsumsi. Dilihat dari sisi pemakaian BBM, sektor transportasi merupakan pemakaian BBM terbesar dengan proporsi setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Kemudian disusul oleh sektor rumah tangga, sektor industri, dan pembangkit listrik. Sedangkan jika dilihat ketersediaannya, selama ini kebutuhan BBM dipasok oleh Pertamina dan diimpor. Beberapa jenis energi BBM yang sebagian penyediaannya melalui impor adalah aftur, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Kemudian data impor yang selanjutnya akan dibahas pada kapasitas pabrik. Dan pra-perancangan pabrik pembuatan dimethyl ether dari syngas, hasil gasifikasi tandan kosong kelapa sawit ini adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri dan memaksimalkan pemanfaatan komoditi sawit serta mengurangi impor dimethyl ether dari luar negeri. Kapasitas pabrik pada pra-perancangan pabrik ini dapat kita lihat pada
data Badan Pusat Statistik, di mana kebutuhan impor di metil ether Indonesia selama 5 tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Dari data kebutuhan impor di atas, kami buat grafik untuk memperoleh nilai dan agar kita mengetahui kecenderungan naik atau turunnya impor DME untuk beberapa tahun mendatang di Indonesia yang dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Pada slide ini kita ketahui di mana data impor di metal ether setiap tahunnya terus meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 868,647 ton. Dengan mempertimbangkan data tersebut di atas, maka pemilihan kapasitas produksi yang direncanakan yaitu sebesar 200.000 ton per tahun untuk memenuhi kurang lebih sekitar 25% kebutuhan dalam negeri dan sisanya akan dilakukan ekspor di negara lain. Selanjutnya pada deskripsi proses, yaitu di mana sebelum terjadi proses gasifikasi, TKKS terlebih dahulu dilakukan proses pretreatment seperti pengeringan dan pencacahan untuk meningkatkan efisiensi gasifikasi. Kemudian TKKS menuju cutting mesin untuk diseragamkan ukurannya, lalu menuju rotary dryer untuk dikeringkan dari kandungan air. Kemudian TKKS masuk ke dalam unit gasifier, sedangkan pembakaran yang berupa char dikirim ke char combustor, di mana panas-panas untuk reaksi yang terjadi pada gasifier ini disuplai dengan mensirkulasikan media pemanas atau olefin yang dibakar bersama char di dalam char combustor. Kemudian olefin dan char ini sebesar 99,9 dari keduanya dipisahkan dalam gasifier cyclone. Kemudian dikirim ke char combustor. Combustor cyclone ini memisahkan olefin sebesar 99,9% dari pembakaran gas dan olefin akan dikirimkan kembali menuju gasifier. Kemudian gas sintesis yang telah dibersihkan masuk ke reaktor sintesis di metal ether, di mana ada kondisi operasi yang diterapkan dalam reaktor sintesis metanol di metal ether ini, seperti temperatur sebesar 250 derajat Celcius, tekanan sebesar 2 megapascal, perbandingan CO dengan H2O gas sintesis umpan sebesar 1, sedangkan katalis loading ratio itu merupakan perbandingan berat katalis kilogram terhadap laju alir gas reaktan dengan satuan kilogram per jam yaitu sebesar 0,003. Kemudian, katalis yang digunakan berbentuk serbuk halus dimasukkan bersama dengan minyak sebagai medium. Katalis yang baik untuk reaksi ini yaitu berupa CuZn dan aluminium oxide, di mana katalis ini dapat menghasilkan konversi CO sebesar 76% dan selektivitas di metal ether sebesar 97,8%. Pemurnian produk di metal ether ini diperlukan karena adanya produk samping dan adanya sisa reaktan yang belum terkonversi menjadi produk. Keluaran dari reaktor sintesis di metal ether berupa produk di metal ether dan produk samping berupa H2O, O2, CO2, H2O, dan metanol dalam kadar rendah. Di metal ether dan produk sampingnya lainnya didinginkan dengan menggunakan cooler. Untuk kepentingan penyimpanan lalu dipisahkan dalam bentuk cairan dan gas dari reaktan sebelum bereaksi. Proses gasifikasi tandan kosong kelapa sawit menjadi syngas. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu komponen apa saja yang diumpankan dan apa saja yang menjadi aliran keluar. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu proses apa saja yang terjadi di unit gasifier. Yang pertama itu ada proses drying, di mana proses drying ini adalah penghilangan moisture dari TKKS, di mana pada proses dihasilkan TKKS kering dan uap air. Kemudian, proses yang kedua adalah pirolisis, di mana pada proses ini dasarnya yang terjadi adalah pelepasan gas-gas tar dan volatile atau hidrokarbon ringan lainnya dari TKKS, sehingga kemudian dihasilkan karbon atau charnya saja. Pada proses pirolisis di mana dikondisikan yaitu tidak ada oksigen sama sekali. Intinya hanya untuk melepaskan karbon dari senyawa lain yang membuat proses pembakaran atau gasifikasi menjadi tidak efektif. Setelah proses pirolisis, karbon yang dihasilkan bereaksi dengan oksigen di wilayah lain yang berbeda. Nah, walaupun urutannya adalah gasification terlebih dahulu baru combustion, tetapi pada prosesnya terlebih dahulu terjadi proses combustion. Kenapa? Karena untuk ke proses gasifikasi itu memerlukan CO2, sementara CO2 itu dihasilkan dari proses pembakaran karbon dengan oksigen. Jadi, untuk proses ini terlebih dahulu terjadi proses combustion. Reaksi gasifikasi itu ada dua. Yang pertama itu ada reaksi antara karbon dan CO2 menghasilkan 2CO.
Nah, kemudian dan jika di gasifier ini diumpankan steam, maka karbon yang tidak terbakar pada proses combustion itu akan bereaksi dengan H2O itu melalui proses steam gasification yang menghasilkan CO dan H2. Kemudian jika masih ada sisa steam, maka CO yang dihasilkan dari proses steam gasification itu bisa bereaksi lanjut dengan H2O yang menghasilkan CO2 dan H2, atau prosesnya itu dinamakan water gasification reaction atau WGS. Tujuan dari steam gasification itu untuk menghasilkan syngas seperti H2, CO, dan CO2. Selain itu, yang terpenting adalah kita harus mengetahui spesifikasi dari produk syngas yang akan dihasilkan atau yang diinginkan. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu reaksi. Faktor pertama yaitu adalah rasio mol antara reaktan. Jadi, untuk mengoperasikan gasifier dan untuk menghasilkan produk yang kita inginkan, maka kita itu harus merekayasa rasio mol dari masing-masing reaktan. Kemudian, untuk faktor kedua yaitu ada temperatur reaksi, di mana faktor ini dikaitkan dengan sifat eksotermis dan endotermis dari reaksi. Dan di sini kita pun harus memeriksa entalpi reaksi, entalpi dari masing-masing reaksinya. Kemudian faktor yang ketiga itu ada tekanan operasi. Nah, di sini tuh kita tidak terlalu membahas secara detail karena tekanan reaksi itu lebih besar efeknya untuk reaksi yang fasanya gas. Sementara di proses ini fasanya campuran, ada padat dan gas. Kalau di literatur, gasifier biasanya dioperasikan pada tekanan 1 atm. Selanjutnya itu adalah proses penyelesaian simulasi neraca massa dan energi dengan menggunakan Excel. Jadi hal pertama yang kita analisis itu adalah basisnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini merupakan bagian penting dan bagian awal dari proses penyelesaian neraca massa dan neraca energi. Karena bisa saja di awal itu kita belum tahu berapa massa TKKS yang akan disuplai ke gasifier. Jadi untuk langkah awal itu tidak apa-apa untuk kita asumsikan dulu basisnya adalah sekian gitu. Di sini saya mengasumsikan basisnya itu 100 kg per jam. Untuk bagian drying dari proximate analysis diketahui TKKS fixed moisture-nya itu adalah 1,7%. Maksudnya bagaimana? Jadi artinya dari 100 kg TKKS ada 1,7 kg uap air dan sisanya adalah TKKS kering. Nah, karena TKKS ini masuk dari bagian atas, maka uap air yang dihasilkan diasumsikan itu langsung terbawa ke aliran keluar dan tidak menjadi reaktan untuk reaksi steam gasification ataupun WGS. Dari drying itu dilanjutkan proses pirolisis. Nah, pada proses ini terjadi pemisahan antara karbon dari senyawa-senyawa karbon ringan. Kemudian dari proximate analysis diketahui fixed karbonnya itu adalah 17,44%, maka kita bisa langsung mengetahui berapa massa karbonnya dengan mengalihkan 17,44 tadi per 100 dikalikan dengan 98,3 atau dari TKKS keringnya itu. Nah, dari kilogram itu dikonversi ke mol dulu kan dengan cara dibagi berat atom relatifnya. Sehingga didapat untuk perhitungan basis ini mol dari karbon yang digunakan untuk perhitungan awalnya adalah 0,714 kmol. Baru dilanjut ke reaksi pembakaran. Kemudian dari sini oksigen itu sebagai limiting reaktan untuk reaksi ini karena ada 0,714 kmol O2, maka karbon yang bereaksi pun hanya 0,714 dengan CO2 yang terbentuk pun adalah 0,714 kmol. Kemudian di bawahnya ini ada diagram alir. Nah, diagram alir ini kalau di reaksi komponen yang terlibat kan hanya karbon, oksigen, dan CO2. Tapi kalau dilihat lagi di gasifier input yang di awal itu sudah ada steam dan udara dan ada TKKS. Nah, dan udara itu asumsinya ada oksigen dan N2 atau nitrogen. Maka diagram blok untuk aliran input reaksi combustion sudah ada N2 dan H2O-nya atau steam. Lalu diagram alir ini kalau direaksikan komponennya yang terlibat itu hanya karbon, oksigen, dan CO2. Tetapi jika di gasifier itu di input awal itu kan sudah ada steam dan udara dan juga ada TKKS.
Dan udara itu asumsinya ada oksigen dan N2. Maka diagram blok untuk aliran input dari reaksi combustion itu sudah ada N2 dan steamnya atau H2O. Sementara untuk oksigennya itu habis, maka aliran keluar dari reaksi combustion itu terdiri dari karbon, nitrogen, H2O, kemudian ada CO2 juga. Dan ini itu hanya diagram alir dari proses combustionnya saja, bukan proses gasifier secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke neraca energi. Pada bagian awal dan akhir itu kan mempunyai temperatur yang berbeda, maka dipastikan nilai entalpinya pun berbeda mengikuti nilai temperaturnya. Ini kan ketika kita merancang suatu simulasi di sini, mungkin di awal itu tidak diketahui atau tidak mempunyai banyak informasi data secara lengkap, maka di awal bisa diasumsikan terlebih dahulu nilai-nilainya atau kondisi operasinya gitu. Karena yang dikerjakan di sini adalah merancang atau membuat kerangka simulasi yang nanti dapat disempurnakan hasilnya itu dengan mencari informasi data di literatur yang lebih tepat. Jadi yang terpenting adalah pada proses penyelesaian simulasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini kan saya mengasumsikan di awal itu T-nya, temperatur awalnya itu adalah 400 derajat Celcius. Maka nilai entalpi awal akan mengikuti temperaturnya. Kemudian ada nilai di sini ada mol dikalikan dengan entalpi spesifiknya dari masing-masing komponen. Yang jika ditotalkan semua itu maka menjadi nilai H-in-nya. Kemudian di sini dari hasil perhitungan panas reaksinya itu diperoleh senilai 280.475 kJ per jam. Kemudian nilai Q-nya itu adalah 0 karena dia adiabatik, dan nilai H-out calculation-nya itu adalah sebesar 451.460 kJ per jam. Nah, H-out calculation ini tuh bagaimana? Jadi dia ini adalah penjumlahan dari nilai H-in, Q reaksi, dan nilai Q-nya. Nah, nilai H-out calculation ini tuh dia harus sama nilainya dengan nilai H-out. Nanti untuk penyelesaiannya itu menggunakan metode Golsik. Sehingga di sini dari neraca massa dan neraca energi itu dia sudah balance. Untuk nilai H-out-nya itu dia sudah sama 460 kJ per jam. Kemudian reaksi selanjutnya ada CO2 gasification dan juga ada steam gasification, di mana kedua reaksi ini tuh sama-sama endotermis dan berlangsung secara simultan. Di sini kita dapat lihat kedua reaksi menggunakan reaktan yang sama, yaitu ada karbon yang direaksikan dengan reaktan lain. Maka kita harus tahu bagaimana selektivitas dari karbon dalam bereaksi dengan kedua reaktan ini. Apakah karbon itu akan bereaksi lebih banyak dengan steam, H2O, atau dengan CO2, maka ada nilai selektivitas. Nah, menurut literatur, selektivitas dari CO2 itu adalah 1,6%. Jadi, artinya char sisa itu ada 1,6% bereaksi dengan CO2 dan sisanya itu dengan steam. Kemudian, masih ada H2O sisa, maka reaksi WGS atau water gas shift itu bisa berlangsung, di mana pada WGS CO yang dihasilkan itu diperoleh dari steam gasification dan CO2 gasification. Nah, setelah diselesaikan reaksinya, seperti inilah profil dari syngas yang dihasilkan. Dari sini dapat dihitung nilai H2 per CO-nya, dan diperoleh nilai H2 per CO itu adalah 1,8, dan untuk persen dari CO2-nya itu adalah 39%. Nilai yang diperoleh tersebut masih dapat berubah sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan dengan cara menyesuaikan parameter atau kondisi operasi dicari yang sesuai dengan literatur yang tepat sehingga syngas yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan.